Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, siang ini kita akan membahas tentang pemberian obat parenteral ya. Sebelumnya udah ada yang tahu pemberian obat parenteral itu secara apa? Belum ya. Nih kita akan bahasnya satu-satu. Nah, pemberian obat parenteral itu ada macamnya. Di sini yang pertama ada melalui jaringan intrakutan, lalu melalui jaringan subkutan, melalui intravena secara langsung, terus ada pemberian obat melalui wadah intravena secara tidak langsung, melalui selat intravena, dan yang terakhir ada intramuskular. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari pemberian obat melalui jaringan intrakutan. Nah, pemberian obat melalui jaringan intrakutan ini dilakukan di bawah dermis atau epidermis, secara umum dilakukan pada daerah lengan, tangan, bagian ventral. Nah, untuk yang pemberian obat secara intrakutan ini biasanya dipakai pada saat pengetesan alergi atau tidak pasiennya itu terhadap satu antibiotik misal. Nah, di sini ada persiapan alat dan bahannya, bisa dibaca ya. Yang pertama daftar buku obat, catatan jadwal pemberian obat. Lalu yang pasti ada obatnya, terus paknya biasanya yang digunakan 1 cc. Terus kapas alkohol, cairan pelarut, nampan, pulpen, bengkok, pelat atau alas. Nah, di sini ada prosedur kerjanya. Yang pertama cuci tangan, udah pasti ya, cuci tangan udah tahu semua kan? Udah ya. Lalu ada jelaskan pada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan. Nah, setiap kita mau melakukan prosedur, pastikan harus ada penjelasan dulu ya kepada pasiennya. Lalu bebaskan daerah yang akan disuntik bila menggunakan baju lengan dibuka atau dikeataskan. Lalu pasang perlang atau penalas di bawah lengan yang disuntik. Ambil obat untuk tes alergi, kemudian larutkan atau encerkan dengan cairan pelarut. Nah, biasanya kita itu ke pasien udah membawa hanya speknya saja, itu udah ada isi obatnya. Biasanya kita nyairinnya udah di tempat kita meracik obatnya dulu. Lalu desinfeksi dengan kapas alkohol pada daerah yang akan disuntik. Biasa diolesin dulu pakai alkohol yang tempat mau disuntiknya. Terus tegakkan daerah yang akan disuntik dengan tangan kiri. Lakukan penusukan dengan lubang menghadap ke atas yang sudutnya 20 derajat. Di sini tadi kan ada gambarnya, itu yang paling sana ya. Itu penyuntikan melalui intrakutan. Dia biasanya sudutnya 20 derajat. Terus suntikan obat hingga terjadi gelembung. Kalau misalkan obat yang disuntikin, biasa tarik stepnya, cabut. Tapi jangan dilakukan massage, jangan dilakukan pengusapan pada daerah penyuntikannya. Terus yang terakhir cuci tangan, lingkari bagian yang disuntikan, cara reaksi pemberian, hasil pemberian, tes, tanggal, waktu, dan jenis obat. Nah, biasanya tadi lokasi penyuntikannya itu kita buletin, terus dia kasih jam, biasanya jam berapa kita kasih antibiotiknya itu. Terus biasanya ditunggu setelah 15 menit apakah ada reaksi alergi atau tidak pada pasiennya. Nah, yang kedua ada pemberian obat melalui jaringan subkutan. Dilakukan pada daerah lengan atas sebelah luar atau sepertiga bagian dari paha, sepertiga bagian dari bahu, paha sebelah luar, daerah dada, dan daerah sekitar umbilikus atau abdomen. Itu ada gambarnya ya, bisa dilihat nanti. Nah, persiapan alat dan bahannya hampir sama yang tadi. Terus prosedur kerjanya biasa cuci tangan, jelaskan prosedur, bebaskan daerah yang disuntik, pasang perlang, ambil obat, keluarkan udara, itu udah mesti ya. Desinfeksi dengan kapas alkohol. Terus genggam antara jempol dan jari telunjuk untuk meregangkan. Jadi pada lokasi yang disuntikan itu kita lakukan genggaman agak dicupit ya sedikit. Terus juga lakukan penusukan menghadap ke atas, sudutnya itu kira-kira 45-60 derajat. Nah, untuk penyuntikan ini dilakukan aspirasi terlebih dahulu, apakah ada darah yang masuk atau tidak. Nah, kalau misalkan udah dipastikan tidak ada darah, berarti kan udah pasti dia akan masuk ke pembuluh darah. Nah, baru kita suntikin obatnya. Setelah selesai, catat
serta dokumentasi seperti biasa. Nah, ini ada pemberian obat melalui intravena secara langsung. Nah, biasanya dilakukan pada vena mediana cubitus cephalica, di daerah lengan di sini ya. Terus juga bisa di tungkai, di leher, juga di kepala juga bisa. Jadi situ ada gambarnya. Persiapan alat dan bahan kurang lebih sama, tapi di sini untuk yang intravena ada penambahan kamipeknya. Itu untuk alat pembendungnya sebelum penyuntikan. Nah, prosedur kerjanya ada cuci tangan, jelaskan prosedur, bebaskan daerah, ambil obat, ambil sama ya, pasang perlah, terus kemudian tempatkan obat yang telah diambil pada bak injeksi. Nah, sebelum melakukan penyuntikan tetap harus dilakukan pengusapan menggunakan alkohol. Nah, di sini tadi dalam fungsinya torniket pada bagian atas daerah yang akan dilakukan pemberian obat itu biasanya diikat dulu dengan torniketnya. Tegakkan atau kita bantuan membendung di atas vena yang akan dilakukan penyuntikan. Terus ambil surat berisi obat, lakukan penusukan. Aspirasi. Nah, kalau yang ini harus ada darahnya justru. Kalau yang tadi kan sukutan yang sampai ada darah. Nah, untuk intravena ini harus ada darah yang masuk ke dalam supetnya, berarti kita udah benar tuh teknik penyuntikannya. Biasa setelah selesai ambil supetnya, lakukan penekanan pada daerah penusukan dengan kapas alkohol. Selesai dokumentasi cuci tangan. Nah, ini ada pemberian obat melalui wadah intravena atau secara tidak langsung. Biasanya itu pada pasien misal dia udah terpasang infus, terus ada obat yang harus diberikan lagi, biasanya kita masukin di di botol infusnya itu kita suntikin. Itu masuknya melalui wadah ya maksudnya. Prosedur kerjanya hampir sama. Cari tempat penyuntikan pada daerah kantong. Tetap diusap botolnya itu biar nggak ada bakteri. Setelah disuntikan, masukkan obat. Setelah selesai, tarik spray dan campur larutan dengan membalikan kantong secara perlahan. Jadi agak dikocok sedikit ya biar obatnya nyambung sama larutan infusnya. Terus juga oh ya, tadi sebelum masukin obatnya jangan lupa matiin dulu tetesan infusnya. Matiin dulu tetesan infusnya, baru nanti dimasukin obatnya, jalanin lagi, dicek lagi kecepatan infusnya. Nah, ini ada melalui selang intravena hampir sama. Kalau tadi kan di botol ya, kalau ini di selangnya kita suntikin. Prosedurnya hampir sama kayak yang tadi. Terus ini ada pemberian obat melalui intramuskular. Nah, ini yang terakhir. Lokasi penyuntikan dapat dilakukan di dorsogluteal, posisi tengkorak, ventrogluteal, posisi berbaring, vastus lateralis, daerah paha atau deltoid lengan atas. Nah, biasanya ini untuk suntik KB itu tekniknya melalui intramuskular ya. Persiapan alat dan bahannya juga hampir sama. Terus prosedur kerjanya juga yang pertama udah pasti cuci tangan, jelaskan prosedur. Ini sama ya semuanya. Nah, ini ada lokasi penyuntikan. Biasanya dorsogluteal dengan menganjurkan pasien untuk tengkurap dan lututnya diputar ke arah dalam atau miring. Fleksikan lutut. Ini bisa dibaca terus. Nah, lakukan penusukan menggunakan jarum posisi tegak lurus. Kalau secara IF itu dia jarumnya harus tegak lurus ya. Terus setelah jarum masuk, lakukan aspirasi. Nah, kalau misalkan tidak ada darah, baru obatnya bisa dimasukin. Setelah selesai, ambil swab, menariknya, tekan darah penyuntikan dengan kapas alkohol, kemudian lakukan swab yang digunakan pada bengkok cuci tangan dan terakhir dokumentasi. Materi yang udah habis sampai sini jelas? Jelas Bu. Jelas. Ada yang mau nanya? Enggak Bu. Nggak ada. Kalau gitu saya nanya ya. Iya Bu. Di sini ada nggak yang bisa ngejelasin sedikit aja dari materi yang saya sampaikan tadi, beberapa poin-poinnya aja? Ada yang bisa? Ayo, siapa? Saya tunjuk aja. Tunjuk aja ya. Desi, coba. Poin-poinnya aja. Yang tadi udah dijelasin. Kan ini pembahasannya tentang obat parenteral. Nah, parenteral itu ada apa aja?
jelaskan. Ada suntikan sejarah apa aja? Bicara Terus? Terus lagi? Oh ya udah ya. Berarti udah ngerti ya semuanya ya. Kalau gitu saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga materinya masuk semua ya.